biasanya keluarga lebih banyak memilih untuk di rumah daripada untuk ikut acara seperti ini. Jadi saya merasa ini sesuatu yang luar biasa. Dan tadi saya di belakang saya sudah mendengarkan Bu Ari juga. Saya pikir presentasinya Bu Ari kayaknya udah selesai kelihatannya. Ya. Apa yang saya lakukan adalah sebenarnya hanya untuk mengamini apa yang dikatakan oleh Bu Ari karena presentasinya sangat bagus sekali. Mari kita bertepuk tangan yang luar biasa oleh Bu Ari. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi saya waktu ketika kesini saya bertemu dengan banyak. Saya baru tahu saya ini pertama kali saya bisa sharing di kesempatan. Jadi saya merasa ini kesempatan yang sangat dan bagus dan luar biasa. SKK seksi kerasulan keluarga dari Santa Helena bisa mengadakan acara seperti ini. Wow, mari kita berikan tepuk tangan juga untuk Sarati. Ya, terima kasih juga MS sebenarnya yang bisa mengorganisir acara ini, Pak Budi dan Bu Regina. Ya, mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Tapi kan mesti minta izin sama beliau gitu ya. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah diperkenalkan sedikit. Mari saya sedikit memperkenalkan juga. Tak kenal maka tak sayang gitu ya. Tak sayang maka tak pandang maka tak tendang gitu ya. Kalau saya akan lebih banyak sharing dan berbicara dari sudut pandang seorang ayah ya. Tadi saya sempat agak merasa tersindir karena tadi Bu Ari sempat bilang banyak keluarga yang fatherless gitu ya. Dan saya merasa ini tantangan juga. Latar belakang saya dari psikologi, jadi saya akan lebih banyak bicara dari sudut pandang psikologi soal anak, bagaimana kita membesarkan anak kita. Tapi sebelumnya Bapak Ibu tadi sudah diperkenalkan, tadi saya sempat juga ditanya oleh ada beberapa teman-teman yang ternyata saya kenal, ada beberapa yang ternyata sudah lama saya berkenalan gitu. Ya, nama saya cukup panjang, jadi selama mungkin presentasi saya nggak akan panjang-panjang 1,5 jam. Jadi saya sering kali ditanya panggilnya apa, Anthony, Yo atau Martin. Nama itu kan punya arti masing-masing Bapak Ibu ya. Orang tua kasih kita nama pasti punya arti betul. Agus agak dulu sedikit betul. Ya, dia enggak kan malah itu secara dulu betul. Ya, banyak saya punya teman dari Medan tapi ucap, apa ucap, uang cukup ongkos kurang bang. Nama gitu. Ya, jadi saya bilang saya lebih senang dipanggil nama Martin. Jadi selama 1,5 jam ini panggil saya Martin. Martin, mari tinggalkan income Bapak Ibu. Ya, ya itu saya lebih senang ya. Tadi ada yang bertanya tuh, Anthony itu nama Martin, itu nama kecil saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sepanjang tadi presentasinya Bu Ari, itu di belakang banyak data-data yang luar biasa. Tapi biasanya acara-acara parenting seperti ini itu ada mati siang betul. Ini adalah sisi yang seringkali paling berbahaya. Karena banyak seringkali kalau saya berbicara di depan, seringkali tidak jadi pembicara, tapi jadi tukang sulap. Saya ngomong, Bari ngomong, tiba-tiba bisa lenyap dari pandangan Anda, betul? Karena ada ketiduran di belakang soalnya. Gitu ya. Dan kadang-kadang biasanya kita berbicara di depan, di belakang biasanya ada tim mendoa, betul? Kita lagi ngomong begitu bersemangat di belakang, amin, betul? Tim doa, betul? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh nggak? Mari kita berjanji boleh? Angkat tangan Anda boleh? Angkat tangan Anda. Minta tolong angkat tangan Anda. Colek sebelah kiri kanan Anda bilang jangan ngantuk ulang. Ya. Sebelah kiri juga jangan ngantuk ulang. Dia ngantuk gitu. Ya. Tapi sebelumnya Bapak sekalian, boleh nggak sebentar? Kita berdiri sebentar boleh? Mari kita berdiri sebentar. Karena ini yang soalnya. Nah. Saya minta izin begini, karena tadi saya jadi silakan, saya juga termasuk soalnya. Ya, tadi duduk di sebelah, kalau ya, tadi yang kursi kosong dan sebagainya, ada yang duduk di sebelah Anda dan sebagainya. Tapi sepanjang presentasinya Bu Ari tadi yang begitu bagus dan luar biasa, dan tadi Anda sama sekali Anda tahu, ini sebelah kiri kanan depan belakang gue siap hari loh, ya. Jadi Anda perlu fokus dengan apa yang belajarkan, ya. Itu bagian dari generasi diajar. Boleh lama kita belajar untuk paling enggak. Ya, peduli orang-orang sekitar kita boleh. Nah, caranya siapa boleh Bapak sekian Anda yang terus semangat satu semangat yang luar biasa kan kita ya luar biasa. Dan mari kita salami orang-orang di kanan dan dulu dong salami. Terus semangat yes. Belum sama ini Bayel. Kalian salami 3 orang dong. Kalian salami 3 orang. 3 orang. Oke.
saya ngajak ini, saya cuma mau sharing tentang ini Bapak Ibu sekalian. Saya tidak mengatakan saya lebih cerdas mendidik anak-anak, ya, karena saya pikir sama-sama kita punya dilema. Saya lebih banyak melihat dari sudut pandang seorang psikolog, dari sudut pandang psikologi Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya kita bisa menghadapi situasi seperti ini. Kenapa? Tapi hal yang sederhana, betul Bapak Ibu sekalian, menurut saya harus dimulai dengan satu contoh yang sederhana, ya. Makanya tadi bicara hal yang sederhana, kenapa saya meminta pada kita palingnya peduli dengan kiri kanan itu? Karena salah satu tanda-tanda dari orang yang masalah komunikasi adalah dia peduli kiri kanan. Saya merasa dulu hati di kampung kita tuh tenang loh ya. Dulu maksudnya, kalau anak-anak di kampung kayaknya sosial berapa gitu, kenal satu dengan yang lain. Tapi kan salah satu sekarang kondisi sekarang bahkan kita nggak peduli. Gitu emang gue peduli. Tapi makanya dulu baru tapi nggak kenal gitu. Ya, karena kita fokus dengan diri kita sendiri. Salah satu hal yang sederhana juga Bapak Ibu, tadi saya bilang kepada Anda juga, yuk mari bersemangat, berikan semangat Anda. Saya mau mulai dengan sebuah ini keluar suaranya. Suaranya nggak keluar. Ya, kalau saya ngomong biasanya agak cepat soalnya. Tes. Ini kalau pegang mic ini nanti sebentar lagi saya nyanyi nanti. Biasa. Oke lagi nanti. Oke ya. Aduh, ada kabelnya lagi. Oke, maksudnya. Tes, bisa dengar ya? Lanjut. Nah, maksudnya ada satu penelitian. Kenapa saya meminta kepada Anda, yuk pagi hari ini mari kita mulai dengan sesuatu yang bersemangat. Maksudnya saya nggak tahu, pernah tahu penelitian. Ya, penelitian itu pernah dilakukan oleh seorang profesor dari Jepang, namanya Masaru Emoto. Ya, bukan Masaru Ajinomoto ya Bapak Ibu ya. Ya, namanya Masaru Emoto. Apa yang dilakukan oleh Profesor Masaru Emoto itu sampai kemudian dibukukan di dalam sebuah buku yang judulnya adalah The Miracle of Water. Ya, so apa yang penelitiannya? Ya Bapak sekalian, saya mau share, saya mau berbagi dengan Anda. Jadi apa yang dilakukan oleh si Masaru Emoto ini adalah dia mengambil air. Ya, dia mengambil air, lantas airnya kemudian dibukukan. Tapi sebelumnya, waktu dia ambil air yang pertama kali ini, airnya itu dimaki-maki. Julai kamu, yang pokoknya kayak gitulah, kalimat-kalimat seperti yang negatif. Habis itu, airnya kemudian dimasukkan ke dalam kulkas, setelah berbunyi dikeluarkan bisa tipis-tipis. Mau tahu nggak bentuk kristalnya seperti apa itu? Ketika diteliti di mikroskop elektron pembesaran yang besar, hasilnya seperti ini. Ya, diambil air lagi kali ini. Kali ini bahkan nggak ngomong, hanya membayangkan orang-orang jahat, orang yang bunyi dan sebagainya. Dimasukkan ke dalam kulkas, setelah berbunyi dikeluarkan bisa tipis-tipis, bentuknya seperti ini. Bandingkan Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, dengan apa yang dilakukan berikutnya. Dia ambil air. Kali ini dia penuh perasaan bersyukur. Ya, perasaan bersyukur, berterima kasih, thank you. Habis itu dimasukkan ke dalam kulkas, setelah berbunyi dikeluarkan bisa tipis-tipis, bisa dibawa ke mikroskop elektron, bentuk kristalnya kayak begini. Bu agak sedikit ekspresif dulu loh. Mau bilang, wow gitu loh. Saya lagi ya, kalau enggak saya pulang nih. Saya ambil kan? Semuanya kayak begitu. Mari kita lihat ekspresinya. Bagus lihat, hasilnya seperti ini. Next berikutnya Bapak Ibu adalah dia ambil air lagi. Kali ini hanya dengan perasaan cinta, sayang, kasih. Lantas kemudian dimasukkan ke dalam kulkas, setelah berbunyi dikeluarkan saya tipis-tipis, hasilnya seperti ini. Udah. Luar biasa. Ini proses luar biasa ini ya. Siap. Oke, next berikutnya adalah dia ambil air lagi. Kali ini enggak ngomong, hanya membayangkan orang-orang yang baik hati. Misalnya contoh Bunda Teresa dan sebagainya. Dibekukan, dikeluarkan bisa tipis-tipis, hasil bentuk kristalnya seperti ini. Apa sih? Luar sekali. Semuanya sedikit menarik ya. Kenapa saya mulai dengan cerita ini? Kenapa? Alasan sederhana belum. Kata dokter tubuh kita berapa persen air dulu? 80. Ya, kita 78% air itu. Jadi saya merasa bahwa setiap kali kalau kita mulai, makanya pagi ini kita mulai dengan perasaan-perasaan, wah ini pasti dibeli, ini pasti nggak menyenangkan nih. Ini cuma ngomong gitu doang. Ya, kalau kita berpikir hal negatif, betul nggak sih? Ini terjadi pada diri kita. Ini juga terjadi dengan anak-anak kita di rumah. Menurut Anda
kita berpikir anak-anak kita, ya, dasar. Makanya kamu tuh nggak bisa matematika kayak begitu, tahu nggak? Mirip banget sama bapak kamu, tahu nggak? Kamu dibohongin, diomongin, kira-kira kristalnya berdua tahu ya? Ya, oke, boleh ke kiri kanan. Ya, biar Anda luar biasa. Ya, seru juga ya. Saya cuma ingin membuat sesuatu emosi yang positif. Buat hal yang luar biasa, mari kita berikan tepuk tangan aplaus bagi kita dan Bapak juga. Lagi-lagi ini, karena tadi Bu Ali sudah memulai dengan penjelasan yang sangat-sangat detail dan sangat bagus tentang kenapa saya sendiri merasa beberapa hal itu kenapa saya boleh, ya, sampai rasanya mau pulang sebenarnya. Saya malu gitu. Ada beberapa hal. Tapi mari kita mulai dengan satu hal yang sederhana begini. Sudah ada kertas ya? Mari kita lakukan sesuatu eksperimen, boleh? Ya, masing-masing sudah dapat kertas. Ya, mari kita lakukan sekian. Saya ingin mulai dengan mengetes kemampuan Anda. Ya, mengetes kemampuan sederhana yaitu kemampuan Anda untuk menggambar. Karena bagus ya, persoalannya dalam begini. Dulu kan manusia-manusia dulu itu kan kalau berkomunikasi itu dengan menggambar, betul? Makanya di gua-gua dulu ditemukan gambar-gambar, betul? Ya kan? Dulu orang berkomunikasi dengan cara seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu, kelihatannya kemampuan ini makin menipis. Nah, makanya saya mau ngetes satu hal. Apakah kemampuan itu hilang atau tidak pada diri Anda? Ya, so bagus ya. Hal yang sederhana, boleh nggak saya kasih waktu 1 menit aja, cepat ya. Dan Anda lakukan dengan cepat. Sederhana saja, apa yang terlintas dalam pikiran Anda wujudkan. Pertanyaan saya adalah, saya mau Anda meminta membuat sebuah lukisan cepat dalam waktu 1 menit. Lukisan pemandangan. Lukisan pemandangan. Yang terlintas dalam benak Anda 1 menit, saya meminta Anda membuat lukisan pemandangan. Ya, saya meminta kepada Anda dengan cepat waktu 1 menit saja. Ya, mari kita lihat kecepatan Anda untuk mewujudkan itu. Ya. Buat satu gambar pemandangan, ya, buatlah satu gambar pemandangan. Satu gambar pemandangan. Dengan cepat aja. Ya, karena kita berpacu dengan waktu soalnya. Ya, 1 menit saja. 1 menit saja. Oke, waktu 1 menit saja. Satu menit saja. Lukislah dengan cepat pemandangan. Ya, mau vertikal, mau horizontal, terserah itu. Ya, lukisan pemandangan. Oke. Lukisan pemandangan. Buat dengan cepat, secepat-cepatnya. Oke. 20 detik lagi. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, waktunya selesai. Oke, Bapak Ibu sekalian, cukup ya? Sudah ya? Sudah ya? Sudah? Ya, sudah mungkin sama pandangan Anda ya, bos sekalian. Coba Anda lihat kiri kanan Anda hasil pandangannya. Ya, jadi sekarang oke. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat apakah gambar Anda mirip seperti ini. Bagaimana kita merasa dari skala yang sama? Ya. Kayaknya kita merasa dari skala yang sama ya. Ya. Gambar pemandangan ada 2 gunung, ya. Ada rumah biasa ya. Terus ada jalannya, ada sawahnya, loh. Ya. Ya. Lihat ini kanan, yang gambarnya sama, lihat kita satu sekolah ya, kita satu sekolah. Ya, mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa oleh Ibu. Ya, sih menarik kok. Saking parahnya, teman. Harus lihat, tes ini hanya bisa gue kerjain di Indonesia. Di tempat lain nggak terjadi. Jadi tes ini nggak berlaku di Malaysia, kalau nggak di Malaysia nggak berlaku. Ya, mereka, saya nggak tahu ini fenomena apa. Jadi tes ini hanya berlaku di Indonesia. Yang menarik adalah begini, benar kejadian, ini bicara tentang gambar ini. Padahal ada satu rombongan DPR pergi ke daerah pantai. Jadi daerah pantai ini Bapak sekalian sama sekali tidak kenal namanya gunung. Ada daerah pantai kan. Tugas mereka
mereka adalah bagi-bagi ya segala perbekalan dan sebagainya. Ya biasalah, namanya juga berinteraksi dengan anak-anak. Ya anak-anak, ini ibu kasih buku gambar dan kemudian ayo sekarang kalian bikin gambar pemandangan. Tahu apa itu gambar? Ada mereka tinggal di daerah gunung yang ada sama sekali namanya daerah pantai yang tinggal sama sekali namanya gunung. Gambarnya biasanya seperti itu. Luar biasa betul. Ya, saya kasih anda dia ya. Oke maksudnya ya. Kalau perlu bilang sama kiri kanan dia bilang, lu mesti bertobat dulu. Ya, mesti gini loh. Ya, artinya apa? Banyak hal yang tidak berubah dalam diri kita, betul nggak sih? Ya, dulu gimana caranya kita diajar, begitulah juga cara kita mengajar, betul nggak sih? Polanya sama. Saya nggak tahu sampai generasi berapa gambar ini baru habis. Ya, karena seterusnya anaknya masih gambarnya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, terutama generasi kita lagi sudah gambar padanya pasti hasilnya seperti ini. Ya, karena itulah Bapak Ibu. Saya banyak berinteraksi dengan orang-orang di organisasi, jadi bapak-bapak yang di organisasi perusahaan lembaga dan sebagainya. Ada satu kata menarik dari seorang ahli guru ekonomi namanya Peter Drucker di Jerman. Sekarang ini tantangan kita sebenarnya ada 3 learn katanya. Ya, learn, relearn, sama unlearn. Learn itu belajar sesuatu baru. Sebelum kalau saya gaya, saya merasa gini loh. Perasaan orang tua dulu nggak perlu belajar sekolah-sekolah dan sebagainya, bisa tuh memisahkan saya bisa di keluarga 8 bersaudara. Ya, 8 bersaudara. Mungkin maksudnya beberapa di antara anda yang jumlah saudaranya jauh lebih banyak daripada saya. Ya, nggak perlu sekolah. Tapi sekarang ini di kondisi yang berubah dan sebagainya, mau nggak mau kita harus berubah. Relearn berarti kadang-kadang ada hal sesuatu yang mesti kita pelajari lagi. Meskipun kayaknya gue udah tahu, tapi kayaknya saya harus belajar lagi. Tapi ada juga hal tertentu yang unlearn, betul nggak maksudnya? Unlearn itu melupakan sesuatu yang karena udah nggak sesuai lagi dengan zamannya. Kondisi sudah berubah gitu, ya situasi sudah berubah, ya kondisi sudah lain, anak-anak sudah bergerak dengan kondisi yang berbeda. Kita nggak bisa lagi dengan kondisi sama, situasi berbeda. Nah, satu hal sebenarnya saya banyak menyimpulkan apa yang dikatakan Bu Ali sebenarnya. Satu hal yang saya ingin katakan, ya bos yang paling sederhana yang saya katakan yang mesti berubah adalah mari kita lihat generasi yang berbeda-beda. Anda nggak sadar nggak? Ada paling tidak ada 4 generasi yang sekarang ini terjadi. Ya, ada baby boomer, generasi X, generasi Y, dan generasi Z. Ya, mari kita cerita satu demi satu ya bos ya. Saya nggak tahu dari wajah bapak ibu lihat biasanya kadang-kadang kelihatan sih. Ya, yang wajah-wajah cukup jadul biasanya kelihatan ya. Ya. Nah, maksudnya maaf, sebenarnya saya tidak bermaksud ini yang gambar. Ya, Pak, baby boomer gambarnya bapak gak sendiri itu iyalah ya, masa pengen itulah kalau lihat. Tapi ini kita menggambarkan satu generasi pertama, satu generasi tahun 50 atau 60-an. Katakan, ngaku aja. Benar-benar ya. Karena kita bisa ngobrol tentang bagaimana dan pengaruhnya terhadap kita menjadi anak beda-beda. Generasi 50, 60-an. Saya 60-an terutama. Namanya generasi apa? Generasi baby boomer ini seperti apa sih? Ini generasi yang Anda tahu lah ya. Ini generasi sehabis perang betul. Penuh kesedihan hidup masih agak susah betul. Makanya Anda lihat biasanya wajahnya agak serius betul. Orang-orang hidup baby boomer ini. Ya, karena hidup bukan berita. Enggak lah ya. Enggak. Kan biasanya lebih serius. Maka dididik dengan disiplin keras. Ya. Tata aturan, sopan santun, tata krama dan sebagainya. Kenapa? Situasi mengharuskan kondisi seperti itu. Nah, dari generasi baby boomer ini lahirlah satu generasi yaitu generasi X. Generasi X dan baby boomer, kalau sudah masih punya banyak kemiripan karena dibesarkan langsung. Yang X itu katakan aku aja. Yes, ya. Saya juga, ya, generasi X. Nah, kedua generasi ini masih punya banyak kemiripan, dibesarkan dengan kondisi disiplin tinggi, tata krama, aturan sopan santun. Biasanya juga, seperti yang saya katakan, gurunya bisa juga mendidik yang agak keras, betul. Anda merasakan nggak maksudnya? Dulu waktu ketika di sekolah pendidikan agak keras, betul. Dia kata bapak, lemas, bego, pulang bensin, itu maksudnya. Ya kan? Ini maksudnya, dia wajah-wajah, makanya wajah-wajah ini agak sedikit wajah menderita misalnya.
bisa bikin kesebelasan itu saudara yang banyak. Ya, Anda tahu pengaruhnya nggak maksudnya? Dengan saudara yang banyak, emaknya saja sampai lupa hari ini ulang tahun siapa. Wow, ulang tahun lupa siapa yang ulang tahun. Emaknya lupa, orang tuanya lupa. Kenapa? Buat saya yang menarik adalah ketika generasi berikutnya muncul, generasi Y tahun 80-an, tahun 90-an ini generasi yang selalu Y. Y dapat bertanya loh, why mami, why ini, why mami, why papa lo. Dan dia selalu akan men-challenge. Generasi ini generasi yang lebih membutuhkan egaliter. Ya, kalau generasi ini kan dengan orang tua hormat banget. Coba ya, dengan cerita-cerita generasi baby boom dan generasi X. Kita dulu Pak, sama orang tua takut setengah mati Pak. Sekali Pak dicuekin gitu ya. Seterusnya kan dengan kisah-kisah seperti itu. Ya, saya cuma ingin mengatakan hal-hal buat kita bahwa